Ini adalah This is dari Kriptomologi episode ke-39. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is dari Kriptomologi. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang kondisi cryptocurrency, baik itu Bitcoin dan juga altcoin. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian nih, buat kalian yang mau belajar technical analysis secara advance, ada kabar baik buat kalian karena This is dari Advanced Class batch kelima sudah dibuka. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mau belajar price action tentang yang sangat detail sekali ya, baik itu tentang unfilled order, order block dan segala macamnya. Dan selain itu kalian juga kalau misalnya kalian belum punya grup komunitas private, di sini juga kalian akan dapat komunitas private melalui Telegram yang mana isinya itu tentang market update dan kalian bisa dapat akses itu secara free. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita tonton dulu video singkat tentang yang namanya This is Daryl Advanced Class batch kelima. This is dari Advanced Class batch kelima akan segera dimulai. Ini adalah pembelajaran teknik analisis tingkat lanjut yang di dalamnya kalian akan mempelajari price action secara detail. Contohnya seperti unfilled order, order block, liquidity pool, dan juga quasi-modo level. Tidak hanya itu, kalian juga akan mempelajari tentang flow dari smart money sehingga kalian tidak hanya bisa menentukan entry secara momentum, tapi kalian mengerti konsep dari pergerakan harga dari market itu sendiri. Dan tidak hanya itu, kalian juga akan mendapatkan akses gratis ke dalam komunitas grup Telegram private This is Daryl Coaching Class Family, yang mana isinya itu adalah market update berupa roadmap dan juga signals dari saya sendiri. Kelas ini diadakan setiap hari Selasa dari tanggal 3 Maret 2022 sampai tanggal 17 Maret 2022. Dan pendaftarannya akan dimulai dari tanggal 15 Februari 2022 sampai tanggal 28 Februari 2022. Kelas ini sudah banyak membantu teman-teman dari batch sebelumnya. Dan juga jangan lupa teman-teman, kelas ini tuh sangat terbatas, limited hanya untuk 60 orang dan keisinya tuh cepet banget. So, kalau misalnya kalian pengen ikut kelas ini, kalian langsung saja hubungi admin di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, I'll see you on class. Oke teman-teman, jadi itulah video singkat tentang This is Daryl Advanced Class batch kelima. Jangan ragu-ragu lagi, langsung saja. Kalau misalnya kalian mau join, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di description di bawah. Kalian tinggal hubungi nomor admin tersebut. Dan ingat teman-teman, ini slotnya sangat terbatas, cuma buat 60 orang dan terisi cepet banget ya. Jadi langsung saja hubungi admin supaya kalian gak ketinggalan. Nah teman-teman, dan juga kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian harus join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Nah kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai kalian transfer ya. Hari ini kita akan bicara tentang namanya cryptocurrency. Kalau misalnya kalian tahu, cryptocurrency di minggu lalu itu memang bergeraknya di masih tergolong sideways ya. Dia sempat terkoreksi dan juga di beberapa hari kemarin ya, tepatnya di hari Selasa itu dia langsung di impulsif lagi teman-teman ya, sehingga sekarang penutupan Bitcoin di angka 44.000 dolar teman-teman ya. Dan ini juga membentuk pattern inverted head and shoulder ya di Bitcoin. Ini juga merupakan suatu yang bagus juga. Dan kalau misalnya kita lihat hubungannya dengan isu-isu geopolitik yang sudah ada di minggu lalu, seperti misalnya penyerangan invasi Rusia ke Ukraina, mungkin ini juga ada hubungannya. Nanti semua kita akan bahas apakah itu berpengaruh terhadap cryptocurrency ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahasnya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini kita akan bahas tentang This is dari Kriptomologi, yang mana kita akan bahas tentang cryptocurrency teman-teman ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya gue itu bahas kripto, gue pasti akan menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa kripto dan juga saham secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian semua belum punya charting tools, kalian bisa cek nih namanya di id.tradingview.com. Kalian tinggal ke website tersebut dan kemudian kalian daftar secara gratis ya. Nah setelah kalian selesai daftar, sudah sign up, kalian bisa ke bagian chartnya dan langsung kalian bisa menikmati fitur-fitur yang sangat luar biasa dari si tradingview.com ini ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak puas dengan fitur yang gratisnya ya, dan kalian butuh misalnya indikator yang lebih banyak, kemudian kalian bisa backtest secara intraday dan lebih detail, kalian bisa coba yang berbayarnya, yang pro-nya teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat kalian coba yang pro-nya. Dan kalau misalnya kalian butuh data yang lebih panjang, kalian bisa coba yang premiumnya. Memang itu semua itu berbayar, tetapi percaya sama saya ini worth it banget karena fiturnya luar biasa banget. Oke, so kalian langsung coba aja di tradingview.com. Nah di depan kalian ini, karena kita sudah mau bahas tentang yang namanya kripto, gue seperti biasa teman-teman ya, kalau misalnya bahas kripto secara teknikal, gue pasti akan ngebahas tentang market cap-nya ya. Jadi di depan kalian ini adalah indeks dari market cap ke total cryptocurrency yang berada ya.
Bagaimana untuk market cap-nya? Kita mulai dari time frame daily-nya teman-teman ya. Sekarang di sini saya mau gambar dulu ya, ini adalah trend line-nya yang terbentuk ya. Kalau misalnya kalian perhatikan dari minggu kemarin ya, kalau misalnya kita lihat dia memang bergeraknya hitungannya sideways karena kemarin dia sempat diturunin sampai ke 1,8 triliun market cap-nya, terus kemudian dia di hari Selasa kemarin itu dia naik banget teman-temannya sampai ke level 1,979 lagi, dan sekarang itu berada di level 1,957 di hari Rabu ini ya. Jadi kalau misalnya besok pada saat video ini dipublish mungkin ini angkanya akan berubah sedikit ya. Nah teman-teman, apa yang kita bisa lihat dari sini ya? Pertama teman-teman ya, tetap kalau misalnya kita perhatikan bullish pressure-nya itu masih kuat sekali. Di sini ada yang menunjukkan, yang saya kotakin ini adalah candle untuk yang menunjukkan bahwa bullish pressure-nya itu kenceng banget di market cap-nya si Bitcoin ini gitu ya. Walaupun dia di retrace di kena trendline terus dia dapat retracement teman-teman ya. Kita lihat retracement-nya itu pun itu masih sangat sehat sekali ya, dan dia berhasil di reject lagi, dan dia rejection-nya itu juga impulsif sekali sampai dia break teman-teman ya, break trend line-nya ini dengan satu candle yang sangat-sangat bagus. Itu artinya apa? Artinya kekuatan bullish-nya masih ada dan harganya juga tekanannya itu masih menuju ke atas teman-teman ya. Jadi kita masih bisa berharap atau berekspektasi bahwa Bitcoin ini masih mau bergerak ke atas sini, oke? Nah, apalagi yang bisa kita lihat dari chart pattern-nya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita perhatiin juga ya, kalau misalnya kalian perhatiin di sini terbentuk inverted head and shoulder descending teman-teman ya, descending inverted head and shoulder. Yang mana artinya itu juga adalah reversal pattern yang nunjukin bahwa dari bearish dia mau menuju ke bullish ya. Itu yang bisa kalian perhatikan juga, sehingga kalau misalnya saya gambarin lebih jelasnya, ini adalah neckline-nya dia ya. Neckline-nya dia, kemudian ini ada shoulder kiri, shoulder kanannya, ini shoulder kiri, ini shoulder kanannya, ini head-nya ya. Jadi dia bisa bergerak seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat targetnya sampai sini apakah memungkinkan? Kalau misalnya kita lihat di sini ada area supply teman-teman ya, yang bisa kalian perhatiin di sini. Nah, ini bisa menjadi target kalian ya. Jadi di 2,3,62 sampai ke 2,445 triliun itu menjadi target market cap dari total crypto ya. Kalau misalnya kita menggunakan head-nya sebagai acuan seperti ini teman-teman ya, kita juga bisa ambil acuan kayak begini. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat dia juga tercluster sampai sini. Kalau kita lihat dari neckline-nya, dia bisa sampai ke level yang justru area SND yang di atas sini teman-teman ya. Ini menjadi target idealnya ya, 2,566 triliun sampai 2,656 triliun. Jadi untuk cryptocurrency semuanya masih bullish teman-teman ya. Jadi itu tidak ada masalah, dari volumenya juga masih sehat sekali, sehingga ini masih bisa dikatakan positive vibes-nya masih ada di dalam cryptocurrency untuk beberapa waktu ke depan. Oke. Sekarang kita lihat ya altcoin-nya bagaimana ya. Nah, untuk altcoin-nya ya, kita lihat altcoin-nya memang sedikit berbeda dengan si total crypto. Kenapa? Karena kalau altcoin-nya itu walaupun dia sama terbentuk inverted HNS ya, yang kita lihat descending HNS-nya terbentuk juga di sini ya. Nah, ini seperti ini jadi shoulder kiri, shoulder kanan, ini dia head-nya dan dia siap ke atas. Tetapi teman-teman ya, yang beda ini adalah dia belum break trendline bearish-nya ya. Jadi kalau yang tadi di total market cap itu, yang di seluruh kripto dia sudah break dia punya trendline bearish. Tapi kalau yang di altcoin ini dia belum break nih teman-teman ya. Jadi masih sedikit lebih was-was daripada si total market cap kripto secara keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari candlestick-nya juga sama pattern-nya, di sini juga ada bullish momentum yang sangat kuat. Kemudian di beberapa hari terakhir dia juga dipicu dengan satu impulsif candle rejection yang sangat besar sekali sampai dia menyentuh harga 1,121 triliun ya. PR-nya dia gimana? PR-nya dia harus menembus ini teman-teman ya. Ini adalah area yang sangat penting ya. Jadi kalau dia bisa break 1,189 ya atau 1,190, maka dia perjalanan ke atasnya itu akan semakin lancar, dan itu yang bisa menyebabkan bullish-nya tuh bagus lagi. Jadi yang penting ya dia bisa break di atas 1,190 ya, itu sangat bagus sekali, dan bertahan di atas itu tentunya ya. Dari volume wise-nya itu juga masih standar-standar aja, tidak ada yang menarik teman-teman ya. Belum ada yang terlalu wah ya, paling di sini doang nih di level ini di angka 1,2 sampai 1,3 yaitu volumenya cukup besar sekali volume bullish-nya. Dan kita juga menanti apakah dia bisa sampai ke level itu lagi gitu ya. Oke, itu untuk market cap yang altcoin-nya seperti itu. Sekarang kita langsung ke Bitcoin ya teman-teman ya, mother coin ya. Bitcoin US dollar-nya.
Nah, untuk Bitcoinnya ini sendiri sepertinya saya sudah ulang-ulang ya, dia kalau dari trendline-nya sudah di break dari kemarin-kemarin ya, sudah lancar sekali. Kemudian untuk patternnya juga terbentuk yang ini is ascending malahan ya. Ascending HNS untuk di Bitcoin ini menarik sekali. Kalau di total market cap-nya dia membentuknya descending, ini dia membentuk ascending head and shoulder, yang mana ini jadi shoulder kiri, shoulder kanan, dan ini jadi head-nya ya. Dan ini kalau misalnya kita ukur-ukur teman-teman ya, headnya dari sini ke ke neckline-nya, kalau kita ukur seperti ini dia bisa sampai atau tercluster dengan area SND yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ini ada area bertumpuk yang mana itu bisa dijadikan area supply and demand ya, ini bisa lihat ya tercluster seperti ini. Nah, ini adalah SND-nya dari 4.000 sampai ke 54.000. Jadi target Bitcoin seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari tekanan pressure candle-nya juga sama, ini bullish pressure-nya sangat kuat sekali. Dia ada retracement sedikit membentuk right shoulder dari inverted shoulder, dan kemudian dia bisa ke atas lagi ya. Dan kemudian ini didorong juga dengan satu bullish impulsif yang sangat bagus. Yang kita tunggu adalah dia breakout aja teman-teman di atas exponential moving average 90-nya, yaitu close di atas 46.550-an ya. Dia bisa close di atas dan bertahan di atas itu menjadi sesuatu yang bagus. Untuk volumenya juga kita lihat ya, ada volume yang bagus sekali di sini yang sudah di break juga ya. Ini ada volume yang bagus di sini di angka di tanggal 24 Januari ya. Range-nya itu di 33.000 sampai 38.000-an, yaitu sudah break ke atas, itu menjadi sudah bagus sekali ya. Jadi Bitcoin juga sama ya. Ini tendensinya masih juga up ya. Dan target terdekat kalau misalnya kita mau lihat dari impulsif sininya aja, dan ini retracement yang kita ambil, target terdekatnya ya sampai di high-nya sebelah sini teman-teman ya. Sampai di high sebelah sini yaitu di 52 ribuan lah, itu target terdekat dari si Bitcoin. Oke? Seperti itu ya, itu untuk Bitcoin ya. Sekarang kita ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini juga dia mirip-mirip dengan market cap-nya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia retracement, dia bikin descending ya, descending inverted shoulder. Kalau tadi si Bitcoin itu membuat ascending, ini membuat descending. Sama ya, inverted shoulder itu artinya adalah dia bullish kuat ya. Dan kalau misalnya kita perhatiin di sini trend line-nya yang kita buat ya. Di sini trend line-nya juga belum di break ya. Kalau yang pertama, kalau yang kedua dia sekarang berada di di resistance trendline, dan dia di breakout dengan satu candle impulsif juga nih. Ini juga yang menarik untuk si Ethereum ya. Oke, untuk Ethereum juga dari candlenya ya, candlenya juga sama, dia didorong dengan beberapa candle yang impulsif bullishnya, berarti itu tandanya buyernya juga masih kuat teman-teman ya. Ada retracement sedikit membentuk right shoulder, dia di reject lagi dengan candle impulsif sama seperti Bitcoin tadi ya. Dan ini menandakan bahwa sama juga bullishnya juga masih kuat ya. Targetnya seberapa kalau misalnya kita perhatikan, kalau ditarik dari dari head and shoulder-nya ya teman-teman ya, ini adalah targetnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalnya dari neckline dari shoulder-nya dia bisa sampai ke area SND yang di atas ini. Ini target pertamanya. Kemudian kalau misalnya dia ditarik dari neckline, breakout neckline-nya, dia bisa sampai ke area SND yang ada di atas sini teman-teman ya. Oke, ini menjadi targetnya dia ya. So untuk Ethereum juga masih bullish sekali ya. Kita tinggal berharap dia bisa pecah nih neckline inverted shoulder-nya, dan dia bisa bergerak ke atas sampai ke targetnya di 4.000 lah ya. Jadi Ethereum kita berekspektasi untuk melihat dia lari ke 4.000 next-nya seperti apa. Oke, itu untuk Ethereum. Sekarang saya mau bahas Solana teman-teman. Nah, untuk Solana ini dia masih trendline-nya kalau saya buat seperti ini ya, saya buat lagi kayak begini ya. Ini ada 3 kali teman-teman, 3 kali adjustment teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ya, adjustment pertama sudah di break, dia mau menuju adjustment kedua ya. Ini kalau misalnya kita lihat dia tampaknya akan membuat rectangle teman-teman seperti ini ya, membuat base ya. Ini juga masih belum terlalu bagus teman-teman. Kenapa? Karena dari codingnya pun kalau misalnya kita lihat ya, dia masih belum bullish teman-teman ya. Kita butuh satu hentakan minimal dia bisa sampai ke area ini dulu. Oke, jadi dia harus ada hentakan bullish sekali yang sampai dia break yang kedua ini ya, adjustment yang kedua, dan dia bisa bertahan di level 133 sampai ke 156 ya. Kalau dia bisa bertahan di area itu mungkin jalur bullishnya baru terbuka teman-teman ya, seperti itu. Dari volumenya juga nih masih belum terlalu ada yang bagus ya. Cuma kita lihat ya,
Ini pada saat penurunan volumenya juga udah mulai turun. Berarti artinya penurunannya sudah tidak terlalu strong lagi seperti yang kemarin ya. Jadi nanti kita tinggal lihat ada satu candle impulsif bullish dengan satu volume yang lebih tinggi dari yang lain, itu bisa jadikan acuan untuk entry kalian karena di situ terlihat bahwa bullishnya itu baru sudah mulai masuk ya, seperti itu. Itu untuk Solana. Berikutnya kita lihat XRP teman-teman. Nah, untuk XRP ini sendiri kalau misalnya kita perhatikan dia juga ketahan di area key levelnya teman-teman, structure levelnya di sebelah sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ini ada key level di sini ya. Dia ketarik ke atas, impulsif ke atas, tapi dia di key level dia di drawdown lagi ke bawah. Sekarang targetnya si XRP itu adalah dia harus break high-nya di sebelah sini ya. Dia harus bertahan di atas ini baru dia bisa ke atas ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat juga kekuatan bullish-nya luar biasa sekali. Retracement-nya sehat ya, tidak ada masalah. Dia kena ke Quasimodo levelnya dan dia ke reject lagi ke atas. Dan targetnya itu untuk XRP itu pertama untuk yang bisa kalian perhatikan itu adalah di angka 0,99 ya sampai $1 ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua atau target finalnya itu kalau misalnya kalian perhatikan 1,2 XRP itu harus sampai situ ya teman-teman. Jadi untuk XRP ini juga memang dia belum menunjukkan tanda-tanda bullish yang jelas, tetapi kalau misalnya dilihat dari build up-nya dia tetap harus ke bullish teman-teman ya, karena dibandingkan bearish saya sih lebih lihat dia lebih ke bullish ya. Kenapa? Karena pertama dia membentuk structure high baru dibandingkan high sebelumnya, dia membentuk higher high sekarang. Kemudian bullish candle-nya juga sudah mulai menunjukkan bahwa adanya pressure yang lumayan. Retracement-nya sehat, tinggal PR-nya tinggal satu, yaitu dia bisa break di atas 0,9218. Itu ya. Itu untuk XRP seperti itu. Dan berikutnya kita akan bahas tentang Dogecoin. Nah, untuk Dogecoin ini sendiri ya teman-teman ya, ini kalau misalnya kita perhatiin dia juga masih belum menunjukkan tanda-tanda bullish ya. Codingnya dia masih coding bearish, dia membentuk lower high, lower low ya, belum ada tanda-tanda kecuali dia nanti membentuk satu higher high dulu di sini ya. Dia membentuk satu higher high seperti ini ya. Nah, ini baru bisa kita perhatikan ya si Dogecoin. Jadi untuk Dogecoin itu tunggu sampai dia bikin satu coding bullish yang baru yang minimal bisa mengkonfirmasi kita si Dogecoin ini sudah mengalami transisi nih sekarang dari bearish ke bullish ya. Untuk volumenya ini sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia volume itu lebih ke spike teman-teman. Dia spike satu hari, di sini juga spike. Ini artinya apa? Artinya koin ini tuh permainannya sudah lebih ke goreng-gorengan teman-teman ya. Kalau misalnya dia volume spike seperti ini ya. Ya sekali lagi untuk Dogecoin sekarang belum ada pertanda yang bagus untuk entry. Jadi lebih baik bersabar dulu ya kalau misalnya kalian mau entry di Dogecoin seperti itu. Berikutnya ada Shiba Inu teman-teman ya. Ini juga nah, kalau Shiba Inu ini lebih lebih menarik dibandingkan Dogecoin sebenarnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari trendline-nya ya, pertama saya mau garis seperti ini sudah di break, kemudian saya bikin adjustment seperti ini. Ya, nah ini juga sudah di break teman-teman ya, seperti itu, dan ini ada adjustment terakhir kalau misalnya kita lihat dari seperti ini juga sama aja udah di break ke atas ya. Jadi dia sudah di break teman-teman trendline-nya ke atas dengan bullish candle yang juga momentumnya tuh besar sekali. Dia sudah membuat higher high juga karena high sebelah sini itu lebih tinggi daripada high sebelah sini. Berarti bullish, tanda-tanda bullishnya itu sudah mulai muncul gitu ya. Sekarang dia sedang membuat satu pattern yang entah ini patternnya continuation nanti atau enggak ya. Nah, tapi sementara sih dia bikin flag seperti ini teman-teman ya, dia bikin continuation. Ya nanti kita tinggal ikutin aja. Kalau misalnya dia sudah breakout ke atas ya, terutama breakout di atas harga high-nya sebelumnya, itu berarti kita sudah bisa masuk. Atau kalau misalnya kalian mau spekulasi teman-teman, kalian bisa melakukan seperti ini. Kalian tinggal lihat nih area-area yang saya tandain seperti ini ya. Ya ini adalah crown areanya dengan menggunakan Fibonacci. Ya ini sudah kita delete. Nah ini kita sebenarnya sudah masuk ke crown areanya dan kemudian dia udah di retrace ke atas. Untuk kalian yang namanya spekulasi, kalian bisa nih coba untuk masuk di Shiba Inu ya. Kenapa? Karena ini menarik sekali juga ya dari high-nya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat ya, dia sudah ke reduce kurang lebih sekitar 80% ya, 80%. Dan kalau misalnya kita entry di Shiba Inu ya, ini stop loss kita tuh cuman sekitar berapa nih?
ya 48% ya, 48%. Kelihatannya gede banget, tapi bandingkan reward saya teman-teman, kalau dia bisa balik lagi ke atas itu sampai ke 176% ya. Jadi 1 dibanding 3,6. Cukup besar ya, tetapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya di koin-koin seperti ini kalian itu harus memiliki pengaturan money management yang sangat bagus ya. Maksud saya apa? Kalian harus tahu berapa besar porsi yang kalian harus tuang atau kalian harus partisipasi di koin-koin seperti ini. Kalau saya pribadi teman-teman ya, di portfolio saya koin-koin yang tier 3 seperti ini ya, Shiba Inu termasuk tier 3 kalau buat saya ya. Kalau di tier 3 seperti ini saya paling hanya sekitar 5-10% dari jumlah portfolio saya yang saya masukin seperti itu. Selebihnya didominasi dengan tier 1 atau blue chip. Kemudian di tier 2 ya teman-temannya, seperti kalau misalnya tier 2 ya, kalian tahu tuh seperti misalnya Pancake Swap ya, kemudian ada Link ya, kemudian kalian ada Gala ya, seperti itu tuh termasuk tier 2 teman-teman ya, seperti itu. Oke. Jadi itu adalah pandangan saya tentang tentang cryptocurrency. Ingat teman-teman ya, gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan lagi dengan money management dan juga trading management supaya hasilnya bisa lebih optimal ya. Ini yang gue sharing semua di hari ini tuh, ini adalah pure pandangan gue sebagai trader di crypto. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sampai sini aja. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency. Tadi gue udah bahas tentang Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa sekali, kalau misalnya kalian mau ikut di Daryl Advanced Class batch kelima, langsung saja hubungi nomor admin yang ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal hubungi atau WhatsApp admin tersebut langsung saja supaya kalian tidak ketinggalan. Cuman ada 60 slot teman-teman ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain dari Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian transfer. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.